Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Miftahul Iman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memantapkan dan menguatkan iman kita semua, dan semoga Allah meridhai apa yang telah kita kerjakan dan ibadah yang telah kita tegakkan. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan ngaji kita malam hari ini. Kalau pada pertemuan di bulan yang lalu kita telah membahas tentang penjelasan dari sahabat Ali bin Abi Thalib dari makna haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, yaitu 4 hal. Pertama, al-khaufu bil jalil, orang yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah adalah punya ciri hanya takut kepada Allah. Yang kedua, wal amalu bitanzil, mengamalkan Al-Quran dan apa saja yang ada diperintahkan atau larangan-larangannya. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil, orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah punya sifat qana'ah dalam hatinya sehingga selalu ridha menerima rezeki berapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, selalu bersyukur. Yang terakhir, al-isti'dadu li yaumir rahil, orang yang betul-betul bertakwa adalah orang yang senantiasa sadar sehingga dia mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Itulah yang benar-benar bertakwa. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ada pesan kedua di ayat ini. Kan ayat yang pertama pesannya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini pesan yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini yang kita sudah bahas. Maka sekarang kita lanjut pesan yang kedua. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa itu muslim? Berserah diri kepada Allah. Apa itu muslim? Islam. Apa itu muslim? Tunduk, pasrah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya muslim. Baik, kita langsung mulai ke kitab. Kata Syekh Muhammad Abdul Ati Buhairi hafizahullah ta'ala, beliau katakan al-matlabu tsani, poin kedua dari ayat yang kita bahas, masih di surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu, yang ke-13 ya, ayat 102 Ali Imran. Maka kata beliau, fayanbaghi liman khatamallahu lahu bisa'adati an yamuta ala dinil Islam. Maka seyogyanya bagi siapa saja yang Allah tutup akhir hayatnya
Bisa'adah, dengan kebahagiaan. Sa'adah itu artinya bahagia. Makanya ada dekat sini namanya Bait Sa'adah. Ada nggak Pak Bait Sa'adah? Jalan Tomat ya. Itu berarti rumah kebahagiaan. Kalau sudah masuk situ tuh bahagia, keluarnya Pak yang pusing. Masuknya bahagia, keluarnya harus bayar, pening keluarnya ya. Bait Sa'adah. Apa sih akhir kebahagiaan yang sejati itu? An yamuta ala dinil Islam. Hendaknya seorang muslim mati di atas agama Islamnya. Li'annahu huwa dinul haqq. Karena Islam adalah agama yang benar. Alladzi ikhtarahu Allah Ta'ala, yang telah Allah pilihkan untuk kita. Dalilnya Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Di ayat yang lain Allah katakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali dia tidak akan diterima di akhirat nanti, termasuk orang yang rugi. Nah, oleh karenanya Nabi selalu ngajarkan kita ini Bapak Ibu, supaya kita ini bisa tetap hatinya sampai akhir hayat. Namanya istiqomah. Sampai akhir hayatnya itu betul-betul muslim. Kita sekarang ditontonkan tentang video yang membuat kita menangis bersedih melihatnya. Anak-anak santri puluhan orang tertimpa bangunan. Di satu sisi kita sedih karena melihat anak-anak yang kita harapkan umurnya nanti panjang, ya, menuntut ilmu dan sebagainya, qadarullah Allah wafatkan di usia yang muda. Tapi di sisi yang lain bisa saja mereka lah yang melihat kita sedih, karena wafatnya mereka itu wafat yang paling terbaik, yaitu mati syahid. Karena Nabi SAW katakan asyuhada khamsah, mati syahid itu ada 5. Al-mautu fi sabilillah, orang yang mati di medan jihad fi sabilillah, seperti yang di Palestina dan sebagainya itu. Kemudian wal mabtun, orang yang meninggal karena sakit di perutnya. Wal mat'un, orang yang meninggal karena kena wabah penyakit ta'un. Wasahibul gharqi, atau orang yang meninggal karena tenggelam. Wasahibul hadmi, atau orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan bangunan. Atau adik-adik kita atau anak kita tertimpa reruntuhan bangunan. Bahkan dalam kondisi mereka sedang mengerjakan sholat. Masyaallah ya, sedang sholat. Jadi sholatnya saja itu sudah husnul khotimah, tertimpa bangunannya itu membuat mereka matinya mati syahid. Yang itu balasannya nanti surga. Balasannya apa? Surga. Nah, kita ini yang wallahu alam entah matinya bagaimana nanti. Nah, Al-Quran ayat ini mengingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Makanya Nabi selalu berdoa minta kepada Allah, dan doa ini diajarkan ke kita dalam hadis yang sahih, di mana Nabi selalu yuraddidu du'a, mengulang-ulang doa ini. Apa itu? Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya Tuhan, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Karena tadi Bapak Ibu saya sering katakan, peci kita yang putih, jubah kita yang putih, ya, besar, jenggot
panjang itu bukan ukuran sampai akhir hayat nanti husnul khatimah, bukan ukuran. Bisa jadi malah matinya su'ul khatimah, na'udzubillah. Makanya kemarin pekan lalu Ahad kami kaji tentang kisah Barsisoh di Masjid Ad-Du'a yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Menurut riwayat penafsiran para sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas tentang Barsisoh yang disebutkan di dalam surat Al-Hasyr. Ya. Siapa Barsisoh itu? Hamba Allah yang soleh, beribadah 70 tahun lamanya, tidak pernah bermaksiat pada Tuhannya. 70 tahun dari kalangan Bani Israel. Sampai iblis pun harus bermusyawarah bersama setan-setan yang lain untuk bagaimana menemukan cara menyesatkan Barsisoh ini. Karena sulit sekali untuk digoda Barsisoh. Hingga akhirnya iblis menemukan cara Barsisoh itu enggak mempan digoda lewat harta, enggak mempan digoda lewat jabatan, tapi mempan digoda lewat perempuan. Akhirnya Barsisoh yang ibadah 70 tahun lamanya, enggak bermaksiat, jatuh cinta dengan seorang wanita, tergoda oleh iblis, berzina, lahir anak, anaknya mati dibunuh, emaknya pun mati dibunuh. Barsisoh di akhir hayat kemudian sujud nyembah iblis dengan harapan bisa diselamatkan dari hukuman mati. Ternyata iblis pun kabur setelah Barsisoh nyembah dia. Akhir mati dalam keadaan kafir murtad. Na'udzubillah. Coba bayangkan. Maka hidayah itu mahal harganya Bapak Ibu. Orang yang berasal dari keluarga baik-baik, orang tuanya soleh, ya belum tentu anaknya sampai akhir hayatnya nanti juga tetap soleh. Apalagi kalau orang tuanya enggak soleh, toleh. Lawannya soleh kan apa? Toleh. Ya, lebih-lebih lagi itu sulit. Saya pernah ceritakan tentang Abdur Rauf yang kemudian setelah murtad Abdur Rauf berubah namanya jadi Willy Amru, jadi pendeta. Siapa Abdur Rauf? Anak ulama besar Nusantara, alumni pertama Al-Azhar dari Sumatera, namanya Buya Karim Amrullah. Punya anak pertama paling tua namanya Hamka, Buya Hamka. Adik dari Buya Hamka, bapaknya ulama, abangnya ulama. Bahkan Buya Hamka tercatat sebagai ketua MUI pertama Indonesia setelah merdeka. Ternyata bapaknya ulama, abangnya ulama, adiknya malah murtad menjadi pendeta. Berganti nama menjadi Willy Amru. Ini hidayah nih Bapak Ibu semua. Kan tidak ada yang tahu kita ini nanti nasib akhirnya tuh seperti apa tuh tidak ada yang tahu. Na'udzubillah. Maka kita selalu minta kepada Allah tiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Ya Tuhan kami, tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus. Doa ini, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Itu diantara doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Ya, baik. Maka sekarang beliau menyebutkan tentang asbab husnil khatimah, sebab-sebab orang diwafatkan dalam husnul khatimah. Ini yang penting, supaya doa kita itu diiringi dengan usaha. Kan kita minta semuanya kan, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu wafat dalam husnul khatimah. Nah sekarang bagaimana cara untuk husnul khatimah itu? Pertama kata beliau, wa min asbabi husnil khatimah
pertama al-istiqamah. Sebab pertama orang diwafatkan husnul khotimah adalah kalau dia istiqamah. Istiqamah itu diambil dari kata qoma, yaqumu, artinya berdiri, lurus, mendapatkan tambahan alif sin ta. Istaqama yastaqimu, atau qoma yaqimu juga boleh. Qayyim artinya lurus. Istaqamah tambahan alif sin ta fungsinya litalab, untuk meminta, memohon. Maka istaqama yastaqimu istiqamatan artinya memohon kepada Allah agar senantiasa hidupnya dijadikan lurus, nggak bengkok. Lurus tuh maksudnya di atas jalur rel yang Allah dan Rasulnya tetapkan, bukan bengkok. Makanya kita tiap hari minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus, maksudnya Islam. Wa ahlul istiqamati, adapun orang-orang yang istiqamah, hum, mereka adalah alladzina tatanazzalu alaihim malaikatullah, orang-orang yang nanti malaikat-malaikat rahmat akan datang turun kepada mereka indal maut, ketika akan meninggal dunia, bil bisyarati bil jannah, membawa kabar gembira surga yang Allah janjikan, wan najati minan nar, dan selamat dirinya dari siksa api neraka. Di orang yang istiqomah itu Bapak Ibu, sebelum wafat nanti dia akan berjumpa dengan malaikat yang datang menemuinya. Ahli istiqomah ya, orang yang soleh selalu beribadah. Orang yang istiqomah itu ibadahnya nggak ngenal bulan. Karena ada orang yang ibadahnya itu kadang kalau nunggu bulan Ramadan doang. Di masjid saya itu ada, kalau di sini mah enggak. Sini mah enggak, di masjid saya. Kalau masjid sini mah enggak ya, insya Allah ya. Enggak apa? Ada orang-orang tuh yang nampaknya kelihatan tuh kalau cuma pas bulan Ramadan doang. Selesai dari Ramadan hilang tuh, enggak kelihatan. Maka itu namanya bukan istiqomah. Istiqomah itu orang yang selalu menyembah Allah kulla waktin wa kulla hinin, setiap waktu, setiap saat, setiap bulan. Dia tidak memilah-milah bulan. Oh ini Ramadan, oh ini musim pilkada, oh ini musim kampanye. Itu ada tuh yang muncul-muncul kalau pas musim begitu. Saya pernah cerita ya, dulu saya waktu pengajian tuh ada calon anggota dewan tuh, asal saya pengajian ada ngikut tuh. Sampai dia yang ngangkat-ngangkat meja, menyiapkan kursi. Ini anggota dewan ini. Bukan anggota dewan, apa? Caleg. Caleg ini. Dari partai A, B, C, ya. Gitu. Pak Caleg ini. Saya bilang, waduh Pak, nggak usah Pak. Nggak apa-apa Pak Ustadz, nggak usah Pak Ustadz. Semangat banget. Pindah ke masjid lain, ada dia lagi. Pindah ke masjid, ada dia. Ini orang semangat banget, rajin banget. Ini caleg kita nih. Perlu didukung. Habis itu kalah, nggak muncul-muncul lagi sampai sekarang Pak. Gak ada lagi kelihatan di masjid-masjid itu. Coba ya nggak ada. Maka ada orang yang ibadahnya itu musiman. Ini tidak disebut sebagai ahli istiqomah. Karena orang yang istiqomah itu yata'abbad lillahi kulla hinin wa kulla waqtin. Menyembah Allah itu tidak ditentukan bulannya, tapi setiap waktu, setiap bulan, karena semua yang disembah Allah, yang disembah itu Allah. Jadi Allah itu yang di bulan Ramadan sama dengan Allah yang di bulan ini. Begitu maksudnya. Jangan dibeda-bedakan. Nah, orang yang istiqomah itu Bapak Ibu sampai akhir dia tetap jaga sholat. Tuh adik-adik kita, anak-anak kita yang tertimpa bangunan itu kemarin dapat cerita. Bahkan di dalam ruang sempit pun mereka masih tetap sholat. Mereka masih tetap sholat dalam kondisi kakinya terjepit, bahkan mungkin ada yang patah, mereka masih tetap mengerjakan sholat. Mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita dalam kondisi seperti apapun. Maka kadang kita malu di saat yang sehat-sehat pada nggak mau sholat,
ya, yang sakit-sakit dalam kondisi seperti itu mereka tetap sholat. Itu namanya istiqamah. Istiqamah. Maka Allah berfirman di dalam surah Fussilat ayat 30, Allah katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah dengan keyakinan itu sampai mati, dia tetap yakini Tuhan kami Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya solatku, hidupku, solatku, nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. Betul-betul dia istiqomah sampai akhir. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, maka malaikat-malaikat akan turun kepada orang ini sebelum meninggalnya. Apa kata malaikat? Yang tahu cuma dia yang mau meninggal. Keluarga-keluarganya ya nangis, mungkin ada di sebelah-sebelahnya sedih, kan gitu kan ya. Istri sedih nengok suaminya sambil ngitung-ngitung berapa bagian warisannya, kan gitu kan ya. Anak sedih juga nengok bapaknya sambil ngitung-ngitung kira-kira dapat berapa bagian. Kan biasanya anak-anak kan gitu ya, kalau sudah meninggal kan nanti langsung rapat bagi warisan, ya nggak masalah, tapi tanggung jawab ke orang tuanya juga dia harus lakukan. Nah, si orang yang akan meninggal itulah yang mengetahuinya nanti. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, hadisnya panjang tuh. Imam Ahmad juga riwayatkan, hadisnya agak panjang, dari Al-Barra bin Azib, sahabat Nabi Al-Barra bin Azib. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian jika telah terputus dari kehidupan dunia dan akan berpindah ke alam akhirat, maka akan didatangi oleh malaikat-malaikat yang menyambutnya. Itu hadisnya panjang banget tuh dalam kitab-kitab tadi. Yang intinya Nabi katakan, jika dia termasuk orang yang salihatan, orang yang baik, orang beriman, maka akan didatangi oleh malaikat-malaikat dari surga, membawa kain kafan dari surga, membawa parfum dari surga, wajahnya berseri-seri, bajunya putih, indah nampak sejauh pandangan mata. Berkumpullah malaikat itu menyambut roh yang akan keluar dari jasad ini. Tidak ada yang sadar, tidak ada yang tahu keluarga di rumah, kecuali orang yang mau meninggal dunia ini saja. Ya, maka kemudian dicabutlah ruh dengan penuh lemah lembut, ya, sampai keluar. Setelah dicabut, disambutlah dengan kain kafan dari surga dan parfum dari surga, minyak wangi dari surga, diantarkan oleh malaikat dari langit ke satu ke langit yang lain. Setiap kali di langit terciumlah aroma wangi luar biasa oleh penghuni langit. Penghuni langit mengatakan, ma hadhihi raihatun thayyibah, ini bau wangi apa ini, semerbaknya luar biasa. Maka malaikat-malaikat mengatakan, hadhihi fulan ibnu fulan, ini adalah arwahnya si fulan bin fulan. Disebutkan nama dia dan nama orang tuanya yang paling dia sukai dipanggil dulu di dunia, sampai kemudian menembus dari pintu langit satu ke pintu langit terus berikutnya, hingga kemudian berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai, maka Allah perintahkan untuk mengembalikan lagi ke dunia. Kembalilah arwah ini ke dunia. Dia lihat keluarganya yang menangisi, dia lihat teman-temannya yang sudah berkunjung takziah, melayat, dia lihat bagaimana jasadnya dimandikan, dia lihat bagaimana keranda telah disiapkan, dia lihat bagaimana badannya dimasukkan ke dalam keranda. Apa kata Nabi? Fa in kanat salihatan, seandainya dia orang yang salih, arwah yang baik, dia akan katakan, qaddimuni qaddimuni qaddimuni, ayo cepat segerakan antar ke kuburan, ayo cepat segerakan antarkan aku ke kuburan. Berbeda dengan orang yang kedua. Ini hadisnya panjang, Nabi jelaskan tentang ini, Pak. Yang kedua itu
arwah orang kafir, di mana ketika matinya pun dicabut dengan cabutan yang paling menyakitkan. Walau tara idh yatawaffal malaikatul ladzina kafaru yadribuna wujuhahum wa adbarahum, surat At-Taubah. Dan seandainya kau melihat bagaimana malaikat-malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir itu, gak pakai baik-baik, dipukulnya wajah, dipukulnya badan sampai suruh keluar paksa, ya, menjerit kesakitan. Disambutlah malaikat-malaikat yang berwajah menyeramkan, membawa bau yang busuk, sehingga setiap kali arwahnya naik maka ditemuilah bau yang busuk. Ma hadhi ra'i khabisa, ini bau busuk apa ini? Disebut namanya si fulan bin fulan, tidak diterima oleh Allah dan langsung dikembalikan ke dunia. Dilihatnya temannya menangis, dilihatnya keluarganya menangis, badan jasadnya dibawa oleh keranda. Apa yang dia katakan? Ya wailata aina tadhhabuna biha, aduhai celaka, kemana badanku ini dibawa oleh mereka, mau kemana jasadku ini dibawa oleh mereka. Waktu hidup nggak tahu tujuan hidup, pas mati juga tidak tahu mau kemana tujuan matinya. Berbeda dengan orang beriman, ketika hidup dia tahu tujuan hidup, maka waktu setelah mati pun dia ingin segera menuju tempat yang dia memang selama ini sudah beramal untuk membangunnya. Ini setiap sholat kita baca ayat kursi, setiap sholat ada zikir, nanti masih sholat lagi, besok lagi datang ibadah lagi. Kenapa kita bersusah payah ini? Ibadah, tambah zikir, tambah puasa, tambah ngaji, tambah apa, tambah macam banyak betul amalan. Semuanya karena dibangun di atas keyakinan, mempersiapkan bekal untuk setelah mati. Ini namanya istiqomah, Bapak Ibu. Ya, pokok nanti kalau nggak percaya nantilah buktikan sendiri-sendiri pas mau mati ya, gitu ya. Oh iya ternyata. Nah, kadang nanti kirim-kirim pesan SMS tuh kalau sudah ini. Pokoknya begitu katanya. Nggak ada yang tahu kecuali dia. Makanya dalam surat Yasin itu ketika Allah menceritakan tentang Habib An-Najjar yang kemudian ikut dibunuh, padahal rasul-rasul yang diutus semuanya mati dibunuh. Idz arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma wa azzazna bisalisin. Kan gitu kan ya? Kami kirim 3, semuanya mati dibunuh. Rasul-rasul utusan tadi itu semuanya mati dibunuh. Maka tiba-tiba Habib An-Najjar, seorang pandai kayu yang punya penyakit kusta 60 tahun tidak sembuh-sembuh, tapi 3 rasul utusan Allah tadi dalam satu malam mereka bertiga berdoa minta kepada Allah agar disembuhkanlah penyakit kustanya Habib ini An-Najjar. Qadarullah di pagi hari bangun dari tidurnya Habib An-Najjar pun sembuh dari penyakit kusta berpuluh-puluh tahun. Habib sadar Tuhan yang dia sembah puluhan tahun berhala-berhala ini gak ada satupun yang bisa menyembuhkan penyakit kustanya, tapi Tuhan mereka rasul-rasul utusan ini hanya dalam satu malam dapat menyembuhkan penyakitku. Berimanlah Habib. Ketika mengetahui bahwa 3 rasul utusan Allah tadi meninggal dibunuh oleh Raja Antakya dalam surat Yasin itu, maka Habib pun lari dengan kencangnya menuju tempat akan dieksekusinya 3 rasul utusan Allah. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin, gitu kan ya? Ya, oh itu ternyata maksudnya. Iya, selama ini kita ngaji nggak ngerti maksudnya apa kan. Wajah amin aqsal Madinah, datanglah dari luar kota Madinah, ujung kota Madinah, rajulun, seorang laki-laki namanya Habib An-Najjar. Najjar artinya si tukang kayu, ya gitu, mebel, furniture, kayak Pak siapa? Langsung aja. Loh di sini kan banyak tukang mebel kok malah ke Pak Jokowi. Ya. Malah langsung
Yang paling terkenal soalnya di Indonesia ya. Habib An-Najjar. Terus apa kata Habib An-Najjar? Ya qaumi tabi'ul mursalin, kaumku, kenapa kok kalian mau membunuh orang ini? Ini mereka orang baik, nggak ada niatan apa-apa. Mereka cuma ngajak kita untuk menyembah Tuhan yang esa, yang satu. Ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti, toh mereka nggak pernah minta upah sama kalian, mereka nggak pernah minta gaji pada kalian, nggak nyusahkan kalian. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah petunjuk, gitu kan? Ternyata Raja Antokio ngelihat, wah ini bikin rusuh ini si tukang mebel ini, ya. Maka akhirnya Habib An-Najjar pun dipegang langsung oleh bala tentara Raja Antokio. Setelah itu ikut dibunuh sekaligus. Dalam kondisi hampir mati, Allah tampakkan nikmat kepada Habib An-Najjar. Ya. Qala ya wailata qaum ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li wa ja'alani minal mukramin. Gitu enggak bunyi ayatnya, Pak? Halo? Halo? Mana yang Yasinan di sini ya? Halo? Ini malah bengong semua ini. Ada ya bunyi Yasin begitu ya? Apa kata Habib? Ya laita qaumi ya'lamun. Ya Allah, seandainya kaumku ini tahu mereka apa yang aku nampak, apa yang aku lihat, apa yang aku tahu. Bima ghafaroli, terhadap semua ampunan dari Tuhanku untukku. Datang malaikat nyampaikan kabar gembira. Habib, alla takhafu wa la tahzanu. Gak usah bersedih, gak usah takut. Kamu sudah dapat jaminan surga. Wa ja'alani minal mukramin. Dan Allah jadikan aku termasuk hamba yang dimuliakan. Jadi Habib An-Najjar pun sebelum meninggal masih berharap moga-moga kaumku mau beriman tuh, coba tuh. Maka seorang da'i itu begitu Bapak Ibu. Bahagianya da'i itu bukan hanya karena pulang dia dikasih amplop misalkan, bukan itu. Ya, kalau nggak bawa amplop merengut juga kadang-kadang gitu ya. Tapi bukan itu. Jadi yang lebih membuat dia bahagia itu, yang lebih dapat buat bahagia itu adalah ketika tahu ada orang jadi baik lewat perantara dia, ada orang jadi benar lewat perantara dia. Ya Allah, itu nggak bernilai, itu apa namanya, nggak apa namanya, nggak ada bandingannya, nggak ada bandingannya. Senang betul itu, Masya Allah, luar biasa. Ya, kalau ada satu orang berubah jadi benar hanya gara-gara karena dapat perantara wasilah dari dakwahnya. Ya Allah, itu nikmat betul tuh Pak, nikmat betul itu. Nah seperti Habib An-Najjar itu. Ya nanti Bapak Ibu kalau baca Yasin baca tafsirnya ya, pengen ngerti ya. Tapi kalau punya buku tafsir, kalau enggak ya sama saja, enggak ngerti-ngerti juga. Makanya saya ngaji tafsir surat Yasin itu di beberapa masjid itu supaya orang setelah baca Yasin itu sadar ini baca ini maksudnya apa. Dari dulu kita baca dari mulai kecil sampai tua itu wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin qala ya kan gitu. Sampai sekarang tuh nggak ngerti ini apa sebenarnya dibaca ini. Ternyata itu cerita tentang Habib An-Najjar si tukang kayu yang ingin menolong Rasul yang dihukum mati, malah akhirnya dia ikut juga mati dibunuh hanya gara-gara mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini dulu orang resiko mengucapkan la ilaha illallah itu bisa mati, tapi tetap istiqomah sampai akhir sekalipun. Habib An-Najjar nggak goyah, dia tetap katakan la ilaha illallah. Dia nggak mau lagi nyembah berhala itu, nggak mau lagi dia. Nah, itu namanya istiqomah. Nah, orang yang istiqomah itu nggak bisa ditawar-tawar dia, nggak bisa ditawar-tawar. Kalau masih bisa ditawar itu berarti belum istiqomah. Ya, ikatan suami takut istri di rumah. Ya, itu istiqomah yang bisa ditawar-tawar. Kalau ini istiqomah yang nggak bisa ditawar-tawar. Betul-betul lurus sampai akhir.
Baik, lanjut lagi. Yang kedua, sebab husnul khatimah adalah at-taqwa, ketakwaan kepada Allah. Ini sudah kita bahas yang kemarin. Karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan selalu jalan keluar. Ya, Allah berikan jalan keluar. Jadi kita nggak perlu bahas lagi yang takwa. Yang ketiga, sebab orang diwafatkan dalam husnul khatimah adalah husnudzon billahi ta'ala, berbaik sangka kepada Allah. Jadi kita ini tidak boleh suudzon kepada Allah, wajib husnudzon kepada Allah. Karena Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bih, saya itu sesuai dengan prasangka hambaku. In syarra in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau dia berprasangka baik padaku, maka dia akan dapatkan kebaikan. Kalau dia berprasangka buruk, maka dia pun akan dapatkan keburukan. Maksudnya gimana sih? Baik sangka kepada Allah itu maksudnya apa? Berbaik sangka kepada Allah itu, Bapak Ibu, maksudnya itu yakini dalam hati, ya Allah, saya ini memang banyak dosanya, saya ini banyak salahnya, saya ini sering khilaf, banyak pelanggaran. Tapi aku tahu ya Allah, Engkau Tuhan yang maha pengampun, Engkau Tuhan yang maha penyayang. Kasih sayangmu, ampunanmu jauh lebih besar daripada dosa-dosaku. Aku bertobat mohon ampun ya Allah, padamu yang satu-satunya Tuhan dapat mengampuni dosa. Jadi keyakinan bahwa Allah satu-satunya yang dapat mengampuni dosa, maha pengampun, Allah itu maha penyayang, ini namanya husnudzon. Jangan suudzon. Suudzon itu begini, aduh kayaknya saya nggak diampuni deh sama Allah, ini dosanya banyak banget ya Allah. Suudzon itu dulu tuh. Sama seperti anak belum minta jajan sama bapaknya tapi udah bilang, lah bapakku kan pelit, kalau diminta kayaknya juga nggak dikasih. Padahal sebenarnya hari itu bapaknya mau ngasih, tapi gara-gara sudah disuuzoni, sakit hati bapaknya, malah nggak jadi ngasih. Jadi kalau kita saja disuuzoni oleh anak, sakit hati, padahal kita juga ya memang pelit, kan gitu. Padahal ya orang tuanya memang pelit, gitu. Disuudzoni tersinggung, padahal itu nggak suudzon, benar sebenarnya, tapi tersinggung kita. Lah Allah itu maha pemurah, maha penyayang. Maka jangan sampai hambanya wafat dalam keadaan suudzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sebab sebab husnul khatimah. Salah satu sebab husnul khatimah itu apa? Harapannya kepada Allah utuh. Husnudzon, baik sangkanya kepada Allah sempurna. Jadi kalau dia dikasih sakit, sakitnya nggak buat dia buruk sangka kepada Allah. Karena ada orang mau meninggal dikasih sakit dulu. Kalau dia tertimpa musibah, dengan musibah itu dia pun tidak buruk sangka kepada Allah. Karena ada orang yang mau wafat, sebelum wafat dapat musibah terlebih dahulu. Tapi kemudian ketika sakit dan datang musibah, dia katakan, ya Allah, alhamdulillah, semoga sakitku ini caramu untuk menambah amal solehku. Semoga sakitku ini ya Allah adalah cara agar engkau mengampuni dosa-dosaku. Ini namanya husnudzon. Husnudzon, baik sangka, jangan terus ya Allah kok sakit meneto kan gitu ya, atau kok kenapa saya sakit lagi padahal aku ya sudah taat, sudah rajin. Mbok yang tetanggaku itu saja loh yang jarang taat, jarang rajin ibadah, dikasih sakit ya. Jadi penyakit itu kalau dipandang dengan mata husnudzon, maka dia akan membawa keberkahan untuk yang menderitanya. Tapi kalau dipandang pakai mata suudzon, maka buruk saja yang ada dari penyakit itu. Gitu ya Pak ya.
Jadi ini yang penting, ini harus ada baik sangka husnudzon kepada Allah. Yang keempat sebelum terakhir, as-sidq, jujur. Orang tuh kalau pingin dimatikan, wafatkan dalam husnul khotimah, ya jujur. Maksudnya jujur itu fil aqwal wa fil af'al, dalam ucapan dan dalam perbuatan. Jangan sampai dusta. Karena kita kadang minta pada Allah, ya Allah matikan aku husnul khotimah, tapi dia sendiri nggak pernah melakukan perilaku-perilaku untuk sampai kepada husnul khotimah. Ada orang berdoa minta tiap hari, minta surga, minta surga, minta surga, tapi perilakunya nggak nunjukkan perilaku manusia surga. Berarti dia nggak jujur, nggak jujur. Ya, karena yang akan diwafatkan dalam husnul khotimah hanyalah orang-orang yang jujur. Tahu enggaknya kita jujur itu dari mana? Lihat ketika kita nggak ada yang mendengar, nggak ada yang melihat, itulah jujur. Jadi kalau Bapak Ibu ibadah nggak ada mata yang melihat, nggak ada telinga yang dengar, dalam kondisi sendiri, nggak ada yang kenal kita, tetap ibadah, itu berarti dia jujur. Karena ada orang yang baru mau ibadah kalau kelihatan, kalau ada yang dengar, kalau ada yang kenal. Ada begitu. Kira-kira berubah nggak orang ini? Kalau di kampungnya, dikenal orang baik, tapi pas keluar, wah berarti dia nggak jujur. Ya, karena orang yang sidik jujur, makanya Pak Sidik itu biasanya jujur biasanya. Ya, kalau Pak Sidik tukang ngotak, tukang bohong, ganti nama saja itu. Ada namanya Sidik. Ya, namanya Sidik, Sidik itu pasti jujur. Bisa ya Pak ya. Nah, orang yang jujur itu dia sama, mau dari tengah keramaian atau dia sendiri, ya begitulah dia. Begitulah dia. Ya, tetap istiqomah dalam kebaikan. Maka itu yang mengantarkan dia husnul khatimah, karena dia jujur. Wallahu alam bisawab. Ini yang terakhir, nanti insyaallah kita akan bahas karena ini juga penting, taubat nasuha. Di orang kalau pingin matinya husnul khotimah, ya taubat sebenar-benarnya taubat. Jangan sampai kemudian tidak ada pertaubatan, enggak menyesal. Selesai ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.